Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Adi Prasetya dari jurusan Teknik Mesin Murni, yang dimana saya sekarang akan mempresentasikan laporan akhir praktik kewirausahaan. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Obat tradisional Indonesia telah berabad-abad lamanya dipergunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun banyak bahan baku standar yang belum memiliki persyaratan resmi, obat tradisional pada umumnya menggunakan bahan-bahan alam yang lebih dikenal sebagai simplicia. Simplicia ialah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Semakin maraknya penggunaan obat tradisional berdasarkan khasiat yang turun-menurun, semakin memperluas kesempatan terjadinya pemalsuan simplicia. Bahkan ada beberapa jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO yang telah jelas dilarang penambahannya, baik sengaja maupun tidak disengaja, ke dalam produk obat tradisional. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya analisis terhadap sediaan jamu yang beredar di pasaran yang meliputi analisis makroskopik dan mikroskopik, serta analisis kimia yang melindungi masyarakat luas dari peredaran obat tradisional yang mengandung simplicia palsu maupun bahan kimia obat. Nah, selanjutnya adalah deskripsi usaha. Profil usaha. Nama usaha adalah Jamu Sehat Selalu. Pemilik adalah saya, Krisna Adi Prasetya. Jenis usaha adalah obat-obatan atau jamu tradisional. Alamat adalah Jalan Brawijaya, RT 7 RW 1, Pematang Ganjel, Kecamatan Pamunang. Dan visi dan misi adalah visi menciptakan makanan sehat yang bergizi, memperoleh keuntungan tentu saja, dan juga mengurangi penyebaran virus yang terjadi pada saat ini. Misi menggunakan rempah-rempah segar yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, berinovasi untuk menambah varian rasa atau varian jamu, menumbuhkan jiwa berwirausaha. Selanjutnya adalah perhitungan rugi atau laba penjualan atau pemasukan usaha minggu pertama dan kedua. Nah, kalkulasi minggu pertama adalah di sebelah sini, yang pendapatan total adalah Rp330.000. Yang minggu kedua adalah sebelah sini, yang pendapatan minggunya adalah Rp510.000. Dengan total minggu pertama dan minggu kedua adalah Rp840.000. Nah, selanjutnya adalah perhitungan rugi atau laba biaya atau pengeluaran usaha minggu pertama, yang dimana ini adalah tabel biaya tetap yang akan digunakan terus menerus atau bisa digunakan untuk waktu yang sangat lama. Yang dengan jumlah total 500.000, dan biaya variabel yang bahan baku untuk membuat jamu tersebut, yang dimana jumlah totalnya adalah Rp216.000. Dan jika kita totalkan semuanya, biaya tetap dan biaya variabel, akan mendapatkan Rp716.000. Selanjutnya, ini adalah biaya variabel dari minggu kedua. Kenapa hanya biaya variabel? Karena biaya tetap itu bisa digunakan untuk waktu yang lama, jadi kita masukkan lagi, yang dimana keluarannya sebenarnya sama dengan minggu pertama, yaitu Rp216.000, yang dimana kita totalkan minggu pertama dan minggu kedua mendapatkan Rp932.000. Nah, jumlah keuntungannya beroleh pada minggu pertama dan kedua adalah jumlah keuntungan sama dengan total pemasukan dikurang total pengeluaran. Total pemasukan kita adalah Rp840.000 dan total pengeluaran kita adalah Rp932.000, yang dimana kita masih kurang minus Rp92.000. Dari kalkulasi di atas, untuk jumlah keuntungan belum bisa menutupi seluruh modal usaha, tapi hasil penjualan sudah bisa melebihi biaya variabel, yang dimana sebentar lagi kita akan dapat menutupi biaya keseluruhannya. Evaluasi perkembangan usaha.
Evaluasi usaha minggu pertama yaitu evaluasi penjualan. Untuk penjualan harus lebih banyak lagi melakukan kegiatan promosi agar lebih banyak orang yang kenal dengan produk yang kita usahakan. Evaluasi produk yaitu kemasan produk harus lebih menarik, varian jamu dan rasa harus lebih bervariasi. Evaluasi SDM yaitu untuk sementara waktu di usaha ini yang belum terlalu memerlukan karyawan karena keterbatasan biaya produksi. Akibatnya pelaku usaha yang terlibat masih sangat sedikit, sehingga dalam melakukan kegiatan pemasaran masih terbatas. Yang untuk minggu kedua yaitu evaluasi perkembangan pasar. Untuk penjualan produk di minggu kedua ini telah terjadi peningkatan penjualan produk sebesar 120% dibandingkan minggu pertama dan diharapkan dapat terus bertambah. Evaluasi SDM, saya akan lebih rajin dan disiplin untuk melakukan usaha ini, tapi usaha saya ini belum terlalu memerlukan karyawan karena keterbatasan biaya produksi. Itu masih sama dengan minggu pertama. Untuk pengembangan usahanya, saya akan melanjutkan usaha ini karena saya melihat prospek dari usaha ini dan saya akan mengembangkan usaha ini lebih jauh. Perkembangan pasar, saya akan mencoba untuk membuka cabang di daerah yang saya rasa strategis dan memiliki pasar yang besar, dan harapan usaha ini akan lebih dikenal dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Selanjutnya, pengembangan produk, saya akan mengusahakan produk ini dapat dikirim secara online untuk pengembangan usaha sehingga jangkauan pasar yang dimiliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap hari kian meningkat. Pengembangan pelaku usaha, saya akan mencoba menanamkan sifat-sifat dan prinsip-prinsip wirausahawan dalam diri saya setelah menemukan lokasi yang strategis untuk cabang saya, yang saya akan membutuhkan tenaga kerja yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, dan kerja keras. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi saya untuk laporan akhir praktik kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.